Halo Gitaners, di video kali ini saya kasih judul tim biru lawan tim hitam. Karena kaos mereka kok gak janjian tapi bisa sama-sama kayak seragam ya. Video kali ini saya akan mengomentari permainan mereka. Nah, ini Fanny gagal mengambil bola karena footworknya masih belum betul. Harusnya langkahnya Fanny itu kaki kanan, kiri, terus kanan lagi. Sando ini lucu memang orangnya. Suka guyonan. Pengembalian valet dari Nelis nanggung. Fanny sebenarnya nggak perlu ke tengah. Pas tiap kali bola diangkat ke belakang lalu Fanny harus bergerak ke tengah, nggak perlu karena dari Nelis belum tentu dikasih smash atau bolanya turun. Kalau bolanya angkat kan harusnya jaga kiri kanan kalau angkat. Kalau tadi itu Fanny nggak balik ke tengah, dia bisa langsung ngelop dan Nelis bisa isi yang kanan, jadinya nggak mati tadi. Ini Fanny kalau bola diangkat di kiri aja, nggak perlu ke tengah. Ngapain ke tengah? Nah justru bola dari Sando ini sebenarnya Fanny yang ngambil. Nelis ini aku lihat terlalu rajin ngambil bola, padahal sebenarnya Fanny itu nggak usah digendong, nggak apa-apa. Skillnya Nelis sama Fanny ini ya 11-12 lah. Kalau Sando sama Ian ya mungkin Sando yang digendong. Karena Ian lebih bagus sih mainnya daripada Sando. Nelis drop shot, Fanny maju bener. Nelis telat ngambilnya. Fanny juga telat, makanya nyangkut. Telat itu nggak selamanya jaminan nyangkut ya, tapi salah tekniknya Fanny itu kalau mau drop shot harusnya lengannya itu ikut diayun ke depan, jangan terlalu kaku. Dan kalau nggak nyampe ya sebaiknya mundur dulu lah, jangan maksa. Ini Fanny kok maju pada bolanya itu masih tinggi. Terus habis ngangkat harusnya Fanny pindah ke kanan, jangan tetap di tengah. Untuk level anak belajaran ya, biasanya kan diberitahu kalau bolanya ngangkat itu kiri kanan lah. Mungkin anak-anak yang belajar ini masih belum tahu yang bola yang ngangkat seperti apa, terus yang turun itu seperti apa. Ya pertegas saja. Jadi kalau misalnya bola dari lawan itu juga setengah ya, nanggung sebenarnya. Kita kasih yang lebih tinggi lagi biar lebih jelas. Bolanya itu angkat atau turun, jadi diperjelas lagi. Kalau yang setengah-setengah itu enggak ngelop juga enggak turun, itu rentan kena serang malahan. Kalau dapat lawan yang pro udah habis itu. Fanny pingin ngulang, gak boleh sama Sando. Ini Fanny udah bagus dari depan tapi telat ngambilnya. Benernya ngambilnya udah bener sih, ketinggian raketnya udah bener, cuman langkahnya majunya dia telat.
Dan kalau dari lawan itu nettingnya tipis sama net ya, itu sebaiknya kita kasih pendek aja, jangan diangkat. Karena kalau mau ngangkat tuh kan harus atur sudutnya agak ke depan, itu biasanya nyangkut net. Tapi kalau nge-net kita balas net lagi, itu biasanya lebih banyak lolosnya. Sandung apa? Ini dari Sando sebenarnya nanggung. Kalau Fani lompat, kaki kiri itu dibuat nolak ke depan, lalu mukul yang keras, baru kaki kanannya berhenti. Mukul dulu berarti. Kalau nunggu kakinya napak dulu baru mukul, jadinya terlambat. Makanya tadi Sando kan berlindung, pikirnya mau disemes sama Fani. Ternyata nggak bisa. Malah kehilangan poin, seharusnya malah itu momen mendapatkan poin. Nelis ini berulang-ulang kali gagal untuk melakukan backhand karena dia pakai tekniknya itu teknik balet atau muter. Harusnya pakai pergelangan tangan aja. Atau kalau nggak bisa mukul backhand sampai ke belakang, ya kasih aja backhand deket net atau drop. Ini Fani habis angkat, harusnya mundur ke kanan, jaga di kanan. Dan Nelis harus maju ke kiri. Nah, kalau Fani ini yang sebenarnya yang bikin masalah. Karena dia nggak mau milih kanan atau kiri, jaganya di tengah. Jadi Nelis bingung dia mau jaga di mana, ya jaga di belakang. Nah, kalau Fani mau jaga di depan atau jaga di tengah, harusnya dia cepat-cepat lari ke kiri. Tapi kan nggak mau lari, makanya poinnya hilang. Ini dari Sando out sebenarnya, tapi kena Fani. Kena katanya Sando, kena anunya Fani. Dari beberapa kali backhand akhirnya Nelis bisa. Tapi lah kok gitu. Kalau aku amati backhandnya Nelis tuh kalau bolanya itu di belakangnya Nelis, jadi kan Nelis itu udah balik badan, lalu kalau bolanya itu lebih dekat dari net, berarti di belakangnya Nelis dia berhasil. Tapi kalau bolanya itu berada di atas kepalanya Nelis atau berada di depannya Nelis, itu nggak berhasil. Fani disemes matian. Ini harusnya Fani itu mundur ambil, tapi ragu-ragu makanya diambil Nelis. Gak apa-apa kan Fani mundur itu, Nelis kan kelihatan kalau Fani itu mundur mau ambil. Gak mungkin tabrakan lah, pasti Nelis yang jaga di kanan itu lebih enak. Nah kalau Fani maju terus langsung geser ke kanan, terus langsung disemes ya mati. Karena kalau kita bergerak, menerima smash tuh banyak nggak kembalinya. Jadi waktu terima smash tuh kita harus diem biar lebih banyak konsentrasi. Kalau sambil bergerak, tangan kita itu nggak siap, nggak bisa ngembaliin bola. Ini lagi Fani itu kalau ngembalikan smash tuh pakai forehand, padahal smashnya ngarah ke perutnya dia. Kalau sampai ke daerah perut dan sekitar 30 atau 50 cm dari tubuh itu kita pakai backhand harusnya. Ini Ian dan Sando, tim biru menang. Sekarang karena lebih dekat sama kamera kita bisa amati pergerakannya Ian sama Sando. Kok begitu? Kayak Charlie Chaplin aja muter-muter. Nah kan tadi Ian itu sebenarnya ngasih trick shot kan ke silang net.
Tapi nggak dikejar langsung sama Ian, makanya Sando lari-lari ke depan. Jadi kacau formasinya. Nah ini harusnya Sando yang mundur lompat dan smash atau jumping smash. Tapi sudah di cover sama Ian. Gak apa-apa memang pelajaran ya kayak gitu sih. Aku kan cuma kasih saran aja yang sebenarnya seharusnya dilakukan itu seperti apa. Ini contoh rotasi yang benar ya. Jadi kalau dari Sando nyemes tapi Ian nggak langsung maju. Jadi nunggu aja di situ. Kalau dikembalikan ke daerahnya Ian, jadi Ian bisa langsung smash. Tapi kalau udah deket nyemesnya itu atau drop shotnya itu udah deket garis T situ, itu salah satu harus maju. Lain sama kasusnya Fanny yang di awal-awal video aku tadi bilang. Jadi kalau dari pemain belakang menurunkan bola, Fanny ini langsung buru-buru kembali ke tengah, jaga di tengah. Padahal kalau sama lawan dikembalikan ke daerahnya dia, lebih cepat untuk mematikan lawan. Kalau di tengah malah bingung. Jadi kayak kalau misalnya kamu langsung kembali ke tengah itu kayak maksa partnermu itu untuk nyemes terus. Padahal kan belum tentu partnermu bisa nyemes. Kadang ada posisi-posisi yang sulit. Ini rotasinya Sando lebih bagus dari Fanny. Padahal Sando ini jarang main. Jadi dia ngerti kalau habis ini Ian yang ngambil dan dia harus filling atau ngisi ruang yang kosong, dan dia ngisinya itu tepat sesuai aturan. Lawak ini. Kalau di pertandingan resmi nggak boleh kayak gitu ya. Jika kita pura-pura mau servis itu dianggap foul. Formasi atau rotasinya Ian sama Sando ini udah bagus sih. Dan seperti kalian bisa lihat ya, ini kan pemainnya belajaran-belajaran, banyak melakukan kesalahan, banyak nyangkut, banyak jatuh-jatuh sendiri. Jadi secara skill mereka nggak terlalu bagus. Tapi yang lebih menentukan menang atau enggaknya itu yang bisa rotasi atau jaga formasi sesuai aturan yang baku atau basic. Kalau nuruti aturannya basic, setiap kali diangkat, misah kiri kanan, setiap kali menurunkan bola, depan dan belakang. Tapi yang aku tadi bilang itu juga berlaku. Kalau nurunkannya itu nggak terlalu tajam, jadi nggak perlu maju. Ini Ian di smash bertubi-tubi oleh Fanny. Dan karena dia siap, dia bisa ngembaliin terus. Tapi nggak siap untuk maju, cuma siap untuk menerima smash. Supaya kita siap untuk maju, itu posisi menerima smashnya harus agak jinjit dan pusat gravitasinya itu ke tengah agak depan dikit. Jadi kayak orang mau nyungsep dulu, mau jatuh ke depan, tapi dijaga sama posisi kaki yang agak jinjit supaya nggak jatuh. Ya itu secara teorinya gitu, tapi saya sendiri juga sering lupa sih. Ini Nelis telat ngambilnya. Harusnya ngambil di posisi agak atas biar gak nyangkut. Dan kalau udah gak nutut jangan maksa untuk ngelop.
langsung kasih net atau kasih setengah aja, setengah lapangan. Nggak usah sampai belakang. Memang buang bola atau ngelob sampai belakang itu cari aman ya kan. Kita lob supaya kita punya kesempatan untuk mundur. Tapi kalau memang nggak nutut ya nggak apa-apa kan, masih ada partner yang di belakang. Nah ini bagus, kalau Ian smash Sando itu nggak perlu maju jaga tengah, tapi bisa bantuin untuk smash. Ini Sando protes soalnya sama penonton dibilang, oh ternyata masuk. Ini dari Sando juga bagus, jadi dia itu nggak nganggur. Kalau dari tadi nunggu di tengah kan nganggur, nggak bisa deket sama ada bola enak itu nggak bisa langsung dimakan. Tapi harus lari-lari dulu, akhirnya malah nggak nyemes, malah ngelob, malah diserang. Ini udah betul Ian yang harusnya ngambil Sando itu nggak perlu maju. Karena Sando itu sebenarnya nyemes, tapi karena nggak bisa tajam jadi nyemesnya kayak gitu. Dan Ian udah bener sih jaga di depan. Sando bukannya siap-siap untuk terima smash, tapi malah meneriaki lawannya. Hilang konsentrasi. Nah itu kalau nanggung ngelop nggak ngelop tinggi atau drop set nggak drop set tinggi, itu namanya drive kalau lurus-lurus aja. Tapi kalau drive itu harus kenceng dan sifatnya itu kejutan, jadi harus mukulnya kayak orang tiba-tiba mukul gitu. Kalau mau ngelop tapi tanggung ya begitu, langsung dimakan lawan. Hando protes kok dikasih ke dia terus. Ya di mana-mana kalau lawan mau menang itu ya pasti nyerang yang lemah, yang skillnya masih belajaran. Oh tapi bolanya malah dikasih ke lawan. Ini dari Ian salah, soalnya kalau partner kita nggak seberapa bisa defend, jangan kasih lob ke arah lurusannya partner kita atau silangannya Ian. Sando sama kayak Fanny, defense-nya pakai forehand.
Seharusnya pakai pegangan backhand. Oke, udah selesai gamenya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tombol subscribe di kanan bawah. Logo itu diklik aja, ada tulisannya subscribe, diklik.